Selamat malam, kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan hasil dari review jurnal kami tentang optimalisasi dan karakteristik fungsional cookies dengan penambahan Tinospora cardifolia sebagai sumber antioksidan fenolik bioaktif. Berikut adalah anggota dari kelompok 1, ada Cahaya Barus, saya sendiri, Endis Permatasari, ada Kak Fakru Rozi, Khairunisa, Nadifa, dan Rumiris. Selanjutnya yang pertama pembahasan. Saat ini perhatian lebih meningkat terhadap nutrikeutikal yang berbasis pada makanan inovatif dan menawarkan manfaat kesehatan di luar nutrisi esensial. Alasan utama pertumbuhan pasar nutraceutikal di dunia karena gaya hidup yang kurang baik dan banyak menyebabkan berbagai penyakit seperti artritis, obesitas, kardiovaskular, diabetes. Penggunaan tanaman obat dalam makanan diketahui dapat membantu meningkatkan nutrisi pada makanan tersebut dan meningkatkan konsumsi makanan sehat pada setiap orang sehingga dapat meminimalisir terkenanya penyakit. Tinospora cardiofolia umumnya dikenal sebagai giloy atau guduci adalah salah satu tanaman obat yang memiliki berbagai macam khasiat dan berguna dalam pengobatan penyakit jantung, diabetes, kusta, radang sendi, dan mendukung gastrointensial dan relaksasi otot. Batangnya dianggap sebagai sumber obat-obatan asli yang memiliki aktivitas imunomodulator, pelindung hepato, anti alergi, anti neoplastik, anti infeksi, dan aktivitas diuretik. Dilakukan penelitian berupa penambahan Tinospora cardifolia pada cookies karena cookies merupakan makanan ringan yang dikonsumsi secara universal dengan nilai energi yang lebih tinggi, biaya rendah, dan umur simpan yang lebih lama, dan dianggap sebagai produk yang tepat untuk peningkatan dan fortifikasi nutrisi. Untuk penjelasan bahan dan metode penelitian akan dijelaskan oleh teman saya, Riris. Kepada Riris dipersilahkan. Baik, saya akan menjelaskan bahan dan metode penelitian. Berapa tahap dilakukan? Yang pertama, membuat serbuk batang teh cordifolia. Batangnya dicuci bersih, dikupas, dan dipotong kecil-kecil, lalu dikeringkan dengan pengering baki pada suhu 45 derajat Celcius lebih kurang 2 derajat Celcius selama 6 jam. Setelah kering, potongan kecil dihaluskan dan diayak untuk mendapatkan serbuk yang halus. Disimpan pada plastik dalam suhu ruangan. Kedua, formulasi penggabungan cookies dan bubuk batang. Rumus yang digunakan dalam pembuatan cookies kontrol adalah sebagai berikut. Yang pertama, 100 gram tepung terigu, 60 gram gula pasir, 1,25 gram baking powder, 1,25 gram baking soda, dan 5 ml air. 6 campuran dalam penggantian tepung terigu dengan TC. Tepung terigu banding TC disiapkan pada tingkat yang berbeda. Yang pertama 100 banding 0 yang digunakan sebagai kontrol. Yang kedua 98 banding 2. Yang ketiga 96 banding 4. Yang keempat 94 banding 6. Yang kelima 92 banding 8. Yang keenam 90 banding 10. Dan yang terakhir 88 banding 12. Optimalisasi TC dalam cookies atau TCC dengan analisis sensorik. Analisis sensorik dilakukan menggunakan skala hedonik 9 poin, di mana parameter sensorik diambil yang meliputi rasa, warna, dan penampilan aftertaste, tekstur, dan akseptabilitas keseluruhan. Keempat, komposisi terdekat dari CC, TC, dan TCC. Kelembaban dianalisis dengan bantuan penganalisis kelembapan yang didasarkan pada prinsip pemanasan kering inframerah melalui lampu halogen. Yang kelima, warna dan tekstur CC, TC, dan TCC. Warna dan tekstur cookies berpengaruh signifikan terhadap konsumen penerimaan. ColorFlex EZ Hunter Lab digunakan untuk penentuan nilai warna dalam L, A, dan B, di mana L terang atau gelap, A kemerahan atau kehijauan, dan B kuning atau kebiruan.
Keenam, karakteristik nutraceutikal CC, TC, dan TCC. Yang pertama, penentuan kandungan fenolat dan flavonoid. Senyawa fenolat dan flavonoid diekstraksi dari CC, TC, dan TCC dengan metanol, air, asam format dengan perbandingan 70, 29,7, dan 0,3. Kandungan polifenol total atau TPC dari masing-masing ekstrak sampel dievaluasi menggunakan reaksi fenol folin siokal-TU. Konsentrasi kandungan flavonoid total atau TFC di semua ekstrak diselidiki menggunakan metode kolorimetri aluminium klorida. Yang kedua, penentuan aktivitas antioksidan. Aktivitas antioksidan dievaluasi dengan uji ferric ion reducing antioksidan power atau FRAP. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Nadifa. Kepada Nadifa dipersilakan. Saya akan melanjutkan presentasinya. Jadi ini yang ketujuh, analisis kromatografi lapis tipis HPTLC kinerja tinggi. Ditimbang secara akurat 2,5 gram sampel TC, TCC, dan CC, dihilangkan lemaknya dengan heksana pada 70 derajat Celcius. Dua waktu inkubasi yang berbeda dipilih untuk TC, yaitu 20 menit dan 60 menit, dan 4 waktu inkubasi yang berbeda untuk cookie sebagai 20 menit, 30 menit, 45 menit, dan 60 menit dipilih untuk memeriksa hilangnya bahan aktif selama preparasi sampel. Setelah setiap periode berturut-turut, setiap sampel dikeluarkan dari penangas air dan heksana dituang. Lalu kemudian dicampuran berair 25 ml metanol air asam format ditambahkan ke dalamnya dan sekali lagi disimpan dalam penangas air pada 70 derajat Celcius selama 45 menit untuk ekstraksi lengkap. Yang kedelapan itu adalah analisis termografimetri atau TGA. Analisis ini dilakukan dengan dianalisis oleh perangkat lunak PIRIS Manager. Analisis ini dilakukan dengan protokol standar. Kehilangan berat persennya itu diamati sehubungan dengan suhu. Dan grafik diperoleh untuk setiap sampel dari perangkat lunak PIRIS. Lalu yang ke-9, Fourier mengubah spektroskopi inframerah atau FTIR. Nah, masing-masing gugus fungsi dalam minyak mentah Tinospora cordifolia, Tinospora cordifolia cookie, gabungan dan cookie control dicirikan oleh instrumen FTIR Perkin-Elmer yang dilengkapi dengan perangkat lunak Perkin-Elmer Spectrum versi 10.4.3. Selanjutnya untuk hasil dan pembahasan akan dijelaskan oleh rekan saya, Kak Rozi. Kepada Kak Rozi dipersilahkan. Baik, terima kasih MC. Kita lanjutkan kepada hasil dan pembahasan. Yang pertama adalah penerimaan sensorik TC dalam cookie. Dalam TC minus 8% mendapat skor sangat dekat dengan sampel kontrol daripada sampel tingkat lain. Nah, hal ini menunjukkan suplementasi Tinospora cordifolia bubuk batang pada tingkat 8% ditemukan dapat diterima dalam cookie tanpa menyebabkan efek buruk pada atribut sensorik dan dianggap sebagai cookie yang dioptimalkan. Nah, selanjutnya untuk yang kedua, komposisi CC, TC, dan TCC. Baik, penambahan TC secara signifikan ternyata meningkatkan kadar air, protein, abu, besi, dan juga seng pada cookies jika dibandingkan dengan cookies kontrol. Sedangkan nilai tembaga tidak signifikan dengan presentasi lemak menurun secara signifikan. Nah, nilai rata-rata energi total yang diperkirakan oleh kalorimeter BOM untuk cookie TC dan cookie kontrol masing-masing adalah 21,05 dan 20,79 kJ per gram. Selanjutnya yang ketiga, analisis warna dan tekstur. Nah, nilai warna TC menunjukkan kehijauan yang ditunjukkan dengan nilai negatif untuk nilai minus 2.22 dan nilai L
Dan A, cookies menurun secara signifikan seiring dengan peningkatan level TC pada cookies. Nah, perubahan nilai B yang menunjukkan kekuningan berangsur-angsur meningkat seiring dengan peningkatan level TC. Peningkatan kekerasan dan kerapuhan cookie yang dioptimalkan disebabkan oleh TC karena TC memiliki serat dan kelembapan yang tinggi yang dapat menyebabkan pengenceran gluten dan struktur gluten yang luas. Yang keempat, saya lanjut, karakteristik nutrisiensial CC, TC, dan TCC. Yang pertama, kandungan phyolonic dan flavonoids ada hubungan yang pasti antara total fenol dan aktivitas antioksidan karena senyawa fenolik adalah donor hidrogen aktif menjadikannya antioksidan yang sangat baik. TC adalah sumber flavonoid yang baik. Oleh karena itu, peningkatan nilai TPC terjadi karena adanya TC. Flavonoid bertindak sebagai pemulung banyak spesies pengoksidasi anion produksi radikal, hidrolisis radikal produksi, dan sebagai peredam oksigen singlet. Dan sementara yang kedua, untuk aktivitas antioksidan, ketika hasil TCC dan CC dibandingkan satu sama lain, terjadi peningkatan nilai FRAP yang menunjukkan potensi antioksidan fitokonstituen yang ada di dalam cookies T. cardifolia. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Khairunisa. Kepada Khairunisa dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya kita akan membahas yang kelima, yaitu sidik jari HPTLC dari CC, TC, dan TCC. Diamati bahwa dengan peningkatan waktu ekstraksi, pemurnian dalam sampel meningkat, dan juga jumlah puncak menurun. Seluruh grafik sidik jari ini menunjukkan pola yang sama, dan tidak ada atau minimal pengaruh waktu ekstraksi terhadap konsentrasi konstituen dalam ekstrak. 6. Analisis termografimetri TC dan TCC. Analisis membuktikan TC stabil tanpa kehilangan konstituen sebenarnya, dan terbukti tahan selama suhu pemanggangan cookie. Selanjutnya yang ketujuh yaitu analisis VTIR, CC, TC, dan TCC. Spektrum VTIR, TC, dan TCC setelah pemanggangan menunjukkan pola pita yang sama, menunjukkan bahwa tidak ada perubahan kualitatif yang terlihat selama pemanggangan. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Tinospora cordifolia merupakan tanaman obat yang mengandung bioaktif, fenolik, dan antioksidan yang bermanfaat bagi kesehatan. Penelitian ini dilakukan untuk menyiapkan cookie fungsional dari Tinospora cordifolia bubuk batang. Evaluasi sensorik menunjukkan bahwa cookie yang digabungkan dengan TC 8% dapat diterima. Penambahan TC meningkatkan elemen jejak seperti besi dan seng, serat makanan, protein, terutama antioksidan, fenolat, dan kandungan flavonoid kue. Analisis HPTLC, VTIR, dan TGA menunjukkan adanya senyawa bioaktif dalam TCC yang dapat berkontribusi terhadap kesehatan dan pengobatan sebagai berbagai penyakit menular. Jenis cookies fungsional ini dapat meningkatkan pendapatan pasar dengan kebaikan Ayurveda, meningkatkan potensi nutraseutisal, dan bermanfaat bagi orang-orang dari segala usia. Baik, saya silakan kepada moderator. Sekian hasil presentasi dari kelompok 1. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Lebih dan kurang kami minta maaf. Terima kasih. Selamat malam.